Baik, kita mulai ya. Kita bahas dulu dari yang sebelah kiri, ya, kecerdasan intuiting yang berarti merujuk kepada indera keenam, ya. Nah, indera keenam yang sekaligus menjadi otak kreatif. Jadi di sini ada dua yang bisa kita kupas. Yang pertama adalah indera keenam, yang kedua kreativitas. Nah, sekarang apa itu indera keenam? Nah, kalau kebanyakan orang bilang indera keenam itu kan sesuatu yang magic ya, sesuatu yang mistis, yang ajaib. Sebenarnya kalau kita baca secara teori, itu indera keenam itu kepekaan ya, kepekaan terhadap pola-pola, ide-ide atau konsep-konsep atau sesuatu yang belum terjadi. Nah, kepekaan terhadap hal-hal seperti itu disebut indera keenam. Sehingga dari kemampuan indera keenam ini seorang intelligence robot itu punya kemampuan bisa merasakan, kalau kita bawa ke feeling, juga bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Ya. Masa depan itu bisa jangka panjang banget, bisa juga mungkin dalam waktu dekat. Nah, kemampuan melihat pola-pola yang tersembunyi, ya, yang mungkin bagi sebagian orang yang hanya mengandalkan panca indera, itu mungkin tidak terbaca. Nah, itu bisa terbaca sama orang intuiting yang punya kemampuan indera keenam tadi. Nah, kemampuan itu bisa diaplikasikan ke dalam prediksi bisnis, memprediksi cuaca, memprediksi kira-kira siapa yang nelpon kita, memprediksi kira-kira siapa yang datang ke rumah kita ketika dia menggedor pintu. Nah, yang kayak gitu bisa tuh diprediksi sama indera keenam. Nah, kemudian yang kedua itu ada kreativitas, ya. Nah, kreativitas ini lebih berfokus kepada kemampuan untuk menemukan ide-ide yang out of the box. Nah, jadi kata kunci di situ berbeda dari kebiasaan umum, berbeda dari yang biasanya. Mungkin gini, di luar sana hal itu mungkin sudah terjadi, tapi di sekitar dia bisa jadi itu belum terjadi, maka masih dianggap out of the box, ya. Bisa aja nanti kan, oh enggak, dia ini di luar sana udah ada kok ide seperti ini. Nah, jadi belum tentu juga out of the box, tapi dalam lingkungannya dia itu sudah dianggap out of the box. Jadi jangan berpikir, ini kan sudah pernah ada di situ. Nah, tapi pas di masa dia itu, di saat itu dianggap out of the box. Nah, kreativitas ini, kata kuncinya itu selalu menghasilkan solusi. Nah, itu yang saya pelajari dari perspektif yang berbeda, dari cara pandang yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kreativitas itu biasanya gabungan dari berbagai konsep atau hubungan antar konsep yang satu dengan konsep yang lain. Nah, ini munculnya jadi kreativitas. Nah, ini perlu saya jelaskan, seringkali orang salah paham. Kreativitas itu sering dikaitkan dengan menggambar, melukis, mewarnai. Nah, nggak seperti itu aja ya. Karena nanti kan lingkungannya bisa berbeda antara intuiting yang satu dengan intuiting yang lain. Nah, kreativitasnya dia itu tergantung stimulus dari lingkungannya. Jadi kalau lingkungannya orang tuanya pedagang, ya kreativitasnya dalam hal dagang. Kalau orang tuanya dosen, ya kreativitasnya dalam hal bagaimana cara dia mengajar, bagaimana cara dia membuat modul, bagaimana cara dia membuat konsep untuk membuat agar mahasiswanya cepat mengerti. Nah, itu termasuk kreativitas. Jadi cara-cara yang dia temukan yang itu berbeda, di luar dari kebiasaan, itu sudah dianggap kreativitas. Nah, di sini saya ada beberapa contoh saya masukkan. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis itu termasuk juga kreativitas. Jadi misalkan mengapa kita hidup di dunia, mengapa pertanyaan-pertanyaan yang itu jawabannya abstrak, pertanyaan-pertanyaan yang imajiner ya, imajinasi, pertanyaan yang di luar nalar, itu termasuk kreativitas juga. Jadi kalau pada anak-anak itu mungkin dia nanya,
Itu kalau orang mati habis dikubur, itu dia kemana? Nah, itu termasuk juga bagian dari kreatif tadi. Ya. Nah, itu dua hal penting dalam kecerdasannya orang intuiting. Jadi ada indera keenam yang berkaitan dengan imajinasi, berkaitan dengan penglihatan-penglihatan yang tidak terlihat oleh panca indera. Itu bahasa mudanya vision atau visi ya. Kemudian yang satu lagi kreativitas. Nah, karena dia ekstrovert, maka kreativitasnya ini akan bekerja ketika ada stimulus dari luar. Nah, stimulus dari luar tadi diterima sama otaknya orang intuiting tadi, kemudian diolah. Nah, olahannya itu disebut assembling nanti. Nah, kemudian menghasilkan kreativitas baru yang berbeda dari yang sudah ada di luaran. Jadi dia butuh diramu dulu atau dirakit dulu sehingga memunculkan kreativitas baru. Nah, kenapa dia disebut kreatif? Karena penemuan ini bisa bermanfaat untuk orang. Tapi ketika dia belum bisa bermanfaat, itu belum disebut kreatif. Nah, itu berbeda nanti dengan yang intuiting introvert. Nah, kita masuk kepada jenis kecerdasannya. Nah, jenis kecerdasannya ini spatial question. Kalau dibaca dari buku Pancarona, itu senantiasa membutuhkan ruang. Ya, pernah saya dulu ditanya orang tuanya sensing. Jadi Pak, anak saya titik ini mesti saya kasih kamar yang luas, kata dia. Supaya dia punya ruang yang besar. Itu juga masuk, ya. Artinya orang titik itu lebih senang memiliki ruang yang luas, ya, daripada ruang yang sempit. Tapi nggak hanya sebatas itu maknanya ya. Jadi dia bisa tempat, bisa waktu. Kalau waktu itu berarti waktunya jangan mepet. Gampangnya nih kalau Anda mau nyuruh orang intinya extrovert, kalau Anda butuhnya 1 jam 2 jam lagi, mending nggak usah suruh, ya kan? Karena itu mepet, dia nggak punya ruang waktu yang lebih luas. Apalagi indikatornya yang dari karakter ya, contohnya dia butuh ruang waktu yang lebih luas itu biasanya kalau pergi ke bandara lebih bagus cepat datang daripada mepet-mepet. Nah, ini agak berlawanan sama orang sensing. Kalau orang sensing tuh dia biasanya agak lebih mepet-mepet. Nah, ruang ini juga bisa kesempatan. Dia diberi kesempatan, kemudian kebebasan melakukan versinya dia. Ini yang disebut dengan ruang. Nah, ketika dia mendapatkan ruang itu tadi, maka kecerdasannya akan keluar. Nah, sehingga nanti bisa keluar dalam bentuk ide-ide, dalam bentuk konsep-konsep. Jadi dia butuh itu dulu, butuh ruang itu dulu. Nah, kadang kalau orang nggak paham, ketika dia butuh ruang itu tadi, itu terlihat seperti sangat santai. Ini Pak, anak saya kok kayak nggak belajar, gitu kan? Santai banget. Nah, itu biasa keluhan orang tua. Nah, akhirnya anaknya dipus, ayo nak belajar-belajar. Nah, padahal dibiarin aja itu jauh lebih bagus daripada dipus tadi. Karena ketika dibiarin, dia sudah mendapat ruang. Nah, ketika dia dapat ruang itulah baru otaknya bekerja. Makanya sering saya bilang itu, mending jangan diatur. Mending nggak usah disuruh belajar. Mending nggak usah ditanyain PR-PR-nya. Mending nggak usah ditanyain tugas-tugasnya. Itu ternyata tujuannya supaya dia punya ruang. Nah, ruang itu yang membuat otaknya aktif. Jenis kecerdasan spasialnya itu aktif. Jadi kecerdasannya akan muncul jika dia diberi ruang. Nah, termasuk juga kecerdasan membaca ruang. Sehingga dia punya kemampuan mendesain interior, eksterior, itu kan membaca ruang. Ya, kecerdasan memprediksi ruang. Nah, saya itu terkenal kalau sama ibu saya itu kalau menyusun barang, baik di mobil sama di toko itu paling rapi. Jadi kalau adik saya nyusun barang, kalau mau tutup toko, padahal jumlah barangnya sama, tapi kalau dia nutup itu nggak rapi dan selalu eh, istilahnya ketika pintu ditutup itu pasti ada barang itu kayak turun jatuh kena pintu. Nah, kalau saya nyusun itu bisa rapi
dan tidak ada gangguan apapun. Itu saya ngerasa itu juga kecerdasan beruang. Ya, dengan segitu banyak barang kita bisa memprediksi ini susunannya rapi. Nah, juga kecerdasan menghafal ruang. Nah, kalau menghafal ruang itu teman-teman bisa lihat Ustadz Hadi Dayat ya. Dia menghafal ruang namanya. Surah sekian, posisi di kiri kanan atas. 3 baris dari bawah, itu namanya menghafal ruang. Bahkan kalau orang intuiting itu mengingat sesuatu pun, itu selalu triggernya itu harus ada ruang. Nah, saya ngikut yang di keterangannya buku aja Pancarona. Tapi kalau ini keterangannya di internet itu nggak sama dengan keterangan yang di buku Pancarona. Itu lebih sesuai dengan yang diistilahkan Pak Farid. Jadi kalau teman-teman baca bahannya sini ada penjelasan umum. Nah, itu kita nggak pakai yang itu ya. Oke, kita masuk sekarang ke potensi dasar. Nah, sekali lagi saya sampaikan, potensi dasar ini bisa jadi role model atau peta, gampangnya peta lah ya. Peta yang teman-teman bisa pakai sebagai konsep cara bekerja atau indikator saya tuh sudah mengeluarkan kecerdasan saya dalam bekerja, maka ceklah potensi dasar ini sudah keluar atau belum. Jadi kalau potensi dasar ini tidak keluar dalam aktivitas kita sehari-hari, bisa jadi mesin kecerdasan kita tidak terpakai. Ya. Nah, yang pertama apa? Ketika kita bekerja, apakah peranan kita itu sudah sebagai pembaharu, reformer? Ya, pembaharu sederhana aja. Kita suka mereformasi misalkan kamar, ya. Tadi posisi tempat tidurnya dekat sini, tiba-tiba kita rubah dari dekat pintu menjadi sebelah dinding sini. Itu kan reformer, pembaharu. Itu termasuk juga kerjaannya otak intuiting. Tapi itu kan di skala yang kecil. Nah, di skala yang dalam pekerjaan kita, apakah peranan kita udah jalan di dalam pekerjaan itu sebagai pembaharu? Nah, itu aja indikatornya, mesin kecerdasan kita kepake atau tidak. Hal yang sederhana aja kalau Pak Farid tuh pernah bilang, jadi ketika kejadian Pak Nazar mengaku dia intuiting, dia nggak yakin dia feeling, lalu dites sama Pak Farid, Pak Nazar buat apa namanya ketika mempromosikan Stipin, desain flyernya pakai Stipin punya atau desain sendiri? Pokoknya pakai Stipin, ngapain saya desain sendiri? Nah, itu bukti Pak Nazar feeling, bukan intuiting. Karena kalau orang intuiting, pasti dia akan melakukan pembaharu. Pasti dia akan melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, baru di situ Pak Nazar yakin. Iya, jadi itu peranannya orang intuiting itu punya dorongan untuk memperbaharui, mengubah, memperbaiki, memodifikasi yang ada, sistem, ide orang, konsep orang, pokoknya segala hal lah, ya. Termasuk nanti lagu, nada-nadanya dirubah, nada-nadanya diplesetkan, termasuk teka-tekinya Cak Lontong itu, ya, jawaban yang benar dirubah sama dia jawaban yang nyeleneh. Itu termasuk kemampuan reformer, ya, punyanya orang intuiting. Nah, itulah yang membuat dia menjadi unik, menjadi kelihatan aneh negatifnya, menjadi kelihatan melanggar aturan negatifnya, kan gitu. Jadi tergantung sudut pandang kita aja. Jadi menggunakan kreativitas, hal-hal yang contoh-contohnya tadi saya sebut ya. Di contoh-contoh di sini nggak usah yang terlalu formal nih, nggak usah kita sebut lagi. Tapi secara di lapangan, contoh-contoh reformer seperti itu. Ya termasuk apa namanya kita ya di Stephen Brand kan. Nah, slide-nya dirubah-rubah. Saya slide couple-nya saya rubah, nggak mau pakai slide couple yang terlalu simple, punyanya SI. Nah, itu kemampuan reformer. Nah, nanti teman-teman cek sebagai orang intuiting atau punya kenalan yang intuiting, cara kerjanya dia yang intuiting extrovert sudah seperti itu atau belum? Kalau sudah seperti itu, ada peranan reformernya masuk, maka sudah kepake dia. Otaknya udah kepake lah, gampangnya gitu. Nah, kemudian kelebihannya dia mengeluarkan inovasi atau karya cipta. Nah, kalau di Pancarona dikatakan pandai merakit ide-ide sehingga tercipta karya baru yang lebih aplikatif. Nah, apa bedanya inovasi sama invention punyanya II? Punyanya Intuiting Introvert itu dia sekedar ide,
tapi apakah ini bisa dipakai untuk banyak orang atau bermanfaat atau tidak, nah itu belum tentu, makanya itu disebut invention. Tapi ketika dia sudah bisa kepake karya cipta tadi untuk banyak orang, maka dia disebut inovasi. Ya, itu aja bedanya antara invention sama inovasi. Nah, kemampuan untuk berpikir kreatif dan menciptakan solusi baru dari berbagai aspek kehidupan. Jadi, solusi yang sudah ada, kemudian dia ciptakan yang baru. Maka harus langsung bermanfaat. Jadi nggak benar-benar nggak baru banget gitu. Beda sama II. Jadi originalnya lebih tinggi di II. Kalau yang IE tidak. Kenapa? Karena kan dia tadi harus terstimulus dari luar dulu. Nah, baru dia munculkan ide. Jadi ada kebutuhan dulu, ada permintaan dulu dari pasar, baru dia tercipta solusi. Nah, solusinya langsung diterima pasar. Itu beda dari situ. Nah, quality, target kerjanya kualitas, ya. Jadi jangan volume, jangan orang juga kayak feeling. Jadi biar sedikit, tapi kualitasnya bagus. Nah, ini yang membuat dia terkait nanti dengan margin, ya. Nah, pembaharuan yang dia lakukan tadi, inovasi yang dia lakukan tadi, itu punya kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, kualitas itulah yang menjadi targetnya dia. Jadi ada pembaharuan dari sebelumnya. Nah, itu yang menjadi quality, itu yang menjadi kualitas. Mungkin bagi orang yang editing, kayaknya sederhana banget. Tapi tidak bisa jadi bagi orang lain. Jadi kualitas itu ya, saya catat beberapa poinnya di sini. Pada hal-hal yang punya makna yang tinggi, ya, inovatif itu berarti bermanfaat untuk banyak orang. Berkelanjutan artinya dia punya daya pakai jangka panjang. Nah, ini indikator yang kualitas. Punya makna atau value yang tinggi, inovatif, dan dia berkelanjutan atau punya masa yang lebih panjang. Itu target kualitasnya orang editing. Makanya orang editing kalau membeli sesuatu, membuat sesuatu tuh mikirnya pasti jangka panjang. Jadi mereka mendefinisikan kualitas dari tujuan akhirnya. Jadi bukan hanya pada hasil akhirnya aja. Jadi hasilnya ada, tapi dari hasil ini juga akan dipertimbangkan nih. Nah, jangka panjangnya, kebermanfaatannya, gitu. Atau satu lagi kemudahan untuk apa namanya memodifnya, itu bisa jadi dipertimbangkan juga. Termasuk customize. Orang editing mampu membuat customize sesuai kebutuhan. Itu bagian juga dari kualitas. Karena dia banyak alternatif ya, maka bagi orang editing S-Robot itu gampang membuat produk yang customize sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Nah, kemudian harapan. Harapan ini adalah harapannya si editing itu sendiri. Ya, dia bisa mengassembling atau kreativitas rakitan. Nah, ini terkait sama extrovertnya. Ketika ada stimulus dari luar, masukan-masukan dari luar, kebutuhan-kebutuhan dari luar, permintaan-permintaan dari luar, saran-saran dari luar, itu semua dirakit tuh. Ya, kemudian muncullah ide. Nah, ketika muncul ide mau buat ini misalkan. Nah, maka produk seperti apa yang mau dibuat itu bisa jadi dia juga ngambil ide-ide dari luar. Tapi tetap akan ada satu tolak ukurnya dia, yaitu mastermind-nya dia. Nanti terkait sama paradoks nanti. Jadi dia merakit agar bisa menciptakan usaha yang minimal, jadi minim tenaga. Ya kita tahu orang intuiting ini kan 20% kemampuan sensingnya. Jadi minimal tenaga itu termasuk tidak harus mengeluarkan tenaga, kemudian tidak harus berulang-ulang. Nah, tapi mampu menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi kerja cerdas. Dia sadar tenaganya nggak banyak, dia sadar nggak serajin orang sensing misalkan, maka otaknya langsung memikirkan solusinya. Gimana caranya produk ini membuat saya tidak terlalu capek, tapi hasilnya maksimal. Nah, makanya selalu gampangnya orang titik itu selalu pakai teknologi, pakai apa namanya
sistem, ya mirip-mirip kayak orang thinking lah pakai sistem. Nah, kalau definisi dari assembling ini menyatukan berbagai elemen menjadi sesuatu yang lebih bermakna, lebih kompleks bisa, lebih simpel juga bisa, tapi kata kuncinya tetap dia bermanfaat, ya. Nah, melalui proses ini mereka tidak hanya menemukan wawasan baru atau cara baru, pendekatan baru atau sudut pandang baru, tapi juga berkontribusi pada perubahan yang lebih besar, ya, pada inovasi yang lebih besar. Nah, biar teman-teman kebayang kayak apa namanya karya cipta assembling itu, ya GoFood, Gojek itu termasuk produk assembling, ya. Dari berbagai kebutuhan, berbagai ya, ada makanan di situ. Ya dari makanan dia bisa order makanan, bisa juga antar makanan. Nah, itu termasuk jasa yang assembling. Nah, Avengers menurut saya itu juga assembling. Jadi dia menggabungkan semua superhero ke dalam satu film ya, yang bertema Avengers. Itu juga assembling. Nah, yang paling simpel saya sering contohkan tuh tong sampah, biar teman-teman kebayang. Pernah lihat tong sampah yang dipijak, ya kan? Dipijak pedalnya tong sampah, tutupnya kebuka. Itu kan assembling. Assembling dari apa? Bisa jadi idenya kepikir dari gas mobil misalkan kan, gas mobil itu kan dipijak tuh, atau rem mobil dipijak. Nah, pijakan rem mobil itu diassembling dengan tong sampah. Muncullah ide tong sampah yang kebuka. Jadi itu contoh assembling yang paling sederhana tuh di situ. Jadi yang simpel-simpel yang sering kita lihat keseharian ya. Nah, arah merek, margin, keuntungan, ya. Kalau arah merek ini kita udah tahu personal brand. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita menciptakan sesuatu, maka targetnya adalah keuntungan, bukan volume. Dari mana keuntungan itu didapat? Dari keunikannya. Nah, jadi akan terkenal karena pandai menciptakan margin keuntungan yang tinggi. Dari mana? Dari hasil inovasinya dia. Nah, hasil inovasi tadi kan sesuatu yang berbeda dari biasanya, yang itu bermanfaat. Nah, itu yang disebut inovasi tadi ya. Jadi orang intuiting ini membangun citra diri yang fokus pada aspek atau nilai unik yang membedakan dirinya dari mayoritas orang. Di penjelasannya ya. Nah, dalam konteks ini margin bukan hanya berarti secara fisik atau sosial atau uang ya, atau keuntungan-keuntungan lainnya lah. Tapi margin yang dimaksud di sini bisa jadi eh, perspektif, value-nya, kemudian pendekatan yang diambilnya. Nah, itu juga termasuk dalam margin di situ. Jadi bisa aja idenya sama, tapi dia punya value yang berbeda. Nah, itu termasuk pintu masuknya margin juga, ya. Sama nih produknya, tapi ketika ditanya sama ownernya, nah visinya, value-nya dia menciptakan produk tadi berbeda, itu juga bisa masuk margin. Karena orang bisa menganggap itu sesuatu yang mewah juga, yang luar biasa. Jadi margin itu bisa sifatnya konkret, tangible, bisa juga sifatnya intangible ya. Nah, kata kuncinya margin itu bisa akan didapat kalau dia berbeda. Ya, kalau saya pelajari di sini berbeda yang dianggap tidak biasa. Ya. Kemudian dia menarik perhatian, nah, ada nilai tambah yang berbeda, dan dia bisa mempengaruhi persepsi orang lain terhadap dirinya kalau dia kalau personal brandnya itu kepada orangnya atau kepada produknya. Jadi persepsi berbeda sedikit aja cara cara pandang orang itu udah bisa jadi margin. Kadang-kadang kita mikirnya sesimpel itu padahal hanya gara-gara dikasih tempat yang menarik itu bisa jadi spot foto sehingga menjadi instagramable itu udah dianggap bisa mendatangkan margin. Jadi hal-hal yang seperti itu dianggap yang bisa mendatangkan margin. Jadi kalau teman-teman lihat di restoran-restoran, ya cuma ngerubah sedikit hal, cuma ngerubah satu hal aja, ya atau merubah sedikit sudut pandang aja dari restoran itu bisa menjadi sesuatu yang berbeda.
dan bisa mendatangkan margin. Kalau kita lihat produk-produk sekarang itu kan sebenarnya sama dengan produk-produk yang dulu. Sama banget sebenarnya. Es krim sama dengan es krim kita di zaman dulu. Tapi cuma dirubah sudut pandang sedikit, dirubah tampilannya sedikit, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, itu yang mendatangkan margin. Nah, supaya nanti gini teman-teman, biar nggak ngebayanginnya tuh kayak yang harus gimana banget, ya. Antara kita makan es krim dulu dengan sekarang es krim ada Mixue kan, baru ada apa lagi Momoyo atau apa gitu. Itu cuma produknya sama sebenarnya, sama-sama es krim. Tapi ada value yang dirubah, ada cara yang dirubah, ada pendekatan baru yang dirubah, yang berbeda, perspektif baru yang dirubah. Itu sudah bisa mendatangkan margin. Jadi cuma utak-atiknya di situ-situ aja dia. Kemudian tabiat terhadap uang, maju. Nah, kalau menurut definisi buku kan membelanjakan uang untuk tujuan investasi. Nah, ini sebuah perilaku yang progresif ya dan bijak dalam mengelola keuangan. Ini kalau penjelasan formalnya. Orang dengan tabiat ini cenderung memiliki pandangan yang optimis, terencana. Terencananya bukan kayak thinking ya. Terencana itu jangka panjang. Ya, visioner terhadap penggunaan uang. Jadi dia melihat uang bukan hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan, ya sekedar untuk transaksi, tapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan jangka panjang dan menciptakan stabilitas serta peluang masa depan. Mudahnya orang intuiting itu kalau punya uang, uang itu selalu dipakai untuk sesuatu yang membawa kemajuan. Jadi kalau kepada dirinya berarti secara keilmuan dia buat kemajuan. Atau dia beli barang-barang yang mahal-mahal mungkin. Nah, ini sering kadang orang salah persepsi. Kok intuiting suka juga beli yang mahal-mahal gitu kan, yang bergengsi-gengsi. Tapi niat dia membeli itu bisa berbeda dengan orang sensing dengan orang thinking. Ya, niat dia membeli itu untuk kemajuan. Nah, itu beda-beda nanti tergantung orangnya, tergantung kebermanfaatan versinya dia. Nah, atau kalau contoh sederhana itu dia punya uang, dia beli tanah, dia beli saham, dia punya bisnis kecil-kecilan, dia investasi ke orang, itu termasuk tabiat terhadap uang maju. Atau beli ilmu, eh, ikut workshop, ikut seminar, ikut pelatihan, sekolah lagi, ya sampai S3 misalkan, itu tabiat terhadap uang maju. Atau dia beli barang yang kegunaannya itu jangka panjang, jadi tidak cepat rusak, tidak cepat ketinggalan mode juga. Nah, itu juga masuk kepada tabiat terhadap uang maju. Contoh-contohnya. Jadi fungsi dan kegunaannya tahan lama ya daripada hanya sekedar cantik secara visual. Mungkin secara visual dilihat orang nggak bagus. Tapi kenapa dia mau beli? Bisa jadi ada alasan itu tadi. Nah, kita bahas sekarang bentuk tubuh. Bentuk jasmani astenis yang tipis. Ini seperti materi WSL2 ya. Bentuk badannya jangkung, ciri khasnya itu jangkung. Jangkung itu artinya tinggi ya. Tinggi tapi kurus. Nah, itu jangkung tuh. Jadi seperti pipa, maksudnya seperti pipa itu, orang intuiting itu kalaupun dia gemuk, gemuk segemuk-gemuknya, pinggulnya itu tidak melebihi dari bahunya. Atau sama dengan bahunya lah. Jadi kalau bahunya segini, maka pinggulnya ini ya pasti sama masih sedatar dengan bahunya. Jadi kayak disebut pipa itu gini, kalau ada pipa besar, kita masukin orangnya ke dalam pipa tadi, misalnya ini ada pipa nih saya dimasukin gini. Nah, tidak ada yang nyangkut dengan badan kita, karena lurusnya itu kayak pipa gitu. Itu maksudnya pipa itu gitu. Tapi kalau kita punya pinggul ini lebih besar, ya begitu pipanya dimasukin, dari tangan di sini masuk, tapi nyangkut di pinggul. Nah, jadi pinggulnya itu harus sedatar dengan bahu. Nah, itu ciri khasnya. Mesin tubuhnya cenderung panjang. Mesin tubuh itu berarti dari leher sampai pusat. Ini disebut mesin tubuh. Lebih panjang daripada orang thinking. Tapi panjangnya itu yang menjadi standar itu dengan kakinya, tungkai kaki. Jadi tungkai kaki itu dari pinggang sampai telapak kaki itu namanya tungkai kaki. Jadi porsi antara ini pinggang sampai kaki dan porsi badannya
Ini proporsional. Jadi kelihatan panjang, ini pun kelihatan panjang. Makanya disebut dia jangkung. Tapi kalau orang thinking, badannya ini lebih pendek. Nah, porsi dengan tungkai kakinya ini biasanya lebih panjang. Nah, itu bedanya situ dia. Nah, kekuatan jasmaninya, ini kita nggak terlalu banyak ya sumber rujukannya. Otot putih lembut. Kalau kita cari rujukannya nggak sesuai dengan pemahaman Stephen. Otot putih lembut yang menghasilkan tenaga yang meledak sesaat. Saya pernah nanya itu seperti apa ya? Seperti mercun lah ya, seperti bom lah ya. Nah, sebentar dia, jadi dia sebentar aja, tapi efeknya besar gitu. Nah, meledak, tenaga yang meledak-meledak. Makanya kalau ada orang anak-anak intuiting itu, ketika dia punya keinginan, langsung kita apa namanya, kita cut dengan larangan-larangan, itu efek tantrumnya lebih tinggi karena itu tenaganya tuh meledak dia. Ya, biar kebayang coba analogikan kayak orang lagi balapan, orang lagi kencang nih bawa mobil, tiba-tiba di stop tiba-tiba. Nah, itu kan bisa terjadi kecelakaan kan. Nah, atau dia ngeremnya pun mendadak kan. Nah, itu efeknya. Jadi kalau dilarang, itu kenapa kalau orang itu intuiting kalau punya sesuatu cepat langsung dilarang, itu langsung bad mood dia. Ya, langsung bad mood. Karena dia sudah kayak mau meledak, tiba-tiba dicegah untuk meledak, ya. Ibarat kita mau kentut, tiba-tiba dicegah jangan kentut gitu. Atau mau bersin tiba-tiba nggak jadi bersin. Nah, kayak gitu tuh keselnya tuh. Nah, fungsi tubuh ini maksudnya kemampuan tubuhnya orang yang titing itu kalau kita bawa kepada bekerja ya secara fisik, dia sprinter jarak pendek. Nah, sprinter jarak pendek itu kalau saya cek itu ada 100 meter, 200 meter, atau 400 meter. Nah, artinya Anda ukur aja kalau lari kencang, lari sprinter, sampai 400 meter, nah sebatas itulah energinya. Habis itu udah letoy. Ya. Nah, itu dimaksud sprinter jarak pendek. Jadi pernah kan nengok anak itu, wah ini kok lasak banget gitu. Ya, di awal dia lasak, di awal tuh kayak energinya banyak banget. Tapi kalau ada pembandingnya orang sensing, itu baru nanti terlihat banget. Oh iya, endurance-nya beda. Nah, tapi bedanya kalau orang sensing, di awal seperti nggak kelihatan. Ya kan, udah mulai berkeringat baru dia nampak. Jadi cepat di awal dengan daya tahan fisik yang terbatas. Jadi di awal itu cepat, tapi untuk panjang, untuk lama dia beraktivitas fisik itu nggak bisa. Nah, contoh aktivitas yang paling bagus untuk orang yang titing itu lari sprinter. Jadi jangan lari maraton seperti orang feeling. Dia lari sprinter aja. Jadi pernah ada orang tua nanya, Pak, olahraga untuk anak saya apa? Udah Bu, lari aja 100 meter, habis itu suruh pulang. Itu udah cukup olahraganya, simpelnya begitu. Atau skipping, lompat tali ya. Nah, lompat tali agak cepat tapi. Nah, itu bagus tuh orang titing. Basket, pull up. Pull up ini kita dari besi, kita naik badan ini pull up. Nah, kalau chin up tuh tangannya dibalik. Bedanya itu aja. Nah, kemudian berenang gaya dada atau gaya bebas. Yang dimana punggungnya ini bisa stabil, bisa lurus. Nah, itu yang saya catat di sini beberapa aktivitas yang pas untuk orang intuiting. Tapi bagusnya dia melakukannya secara cepat. Jadi kalau berenang dia cepat. Nah, sampai dia kelelahan udah selesai cukup. Jangan lambat-lambat gitu. Nah, karena dia punya energi sprinter tadi. Oke, sekarang kita masuk ke 10 personality genetik yang dapat diriset secara psikometrik. Ini artinya apa? Kalau Anda diwawancara sama psikolog, dilakukan tes psikotes yang tesnya tertulis, maka pada orang intuiting 10 personality ini kecenderungannya perform. Bisa 10-10-nya atau bisa sebagiannya aja. Tapi intinya dari 10 ini akan perform.
Nah, pertama kita bahas yang menginspirasi, ya, inspiring. Banyak menginspirasi. Nah, orang intuitif ini punya kemampuan membangkitkan inspirasi, memicu ide-ide baru, dan mendorong orang lain menuju visi yang lebih besar. Tentunya visi ini pasti lebih baru, lebih berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ya. Yang unik, dengan cara pandang yang berbeda atau yang inovatif, sehingga mampu menginspirasi orang di sekitar mereka dengan cara yang otentik dan kreatif. Jadi, kenapa orang terinspirasi sama dia? Karena itu belum pernah ada, gampangnya gitu. Nah, ketika dia mempublikasikan, disitulah orang menjadi inspirasi. Kenapa nggak kita buat juga? Nah, ketika mereka membuat hal yang sama, nah peran dia menjadi benchmarker. Nanti terkait sama situ. Ketika sudah ada orang yang menggunakan idenya dia, konsepnya dia berubah menjadi benchmark. Nah, orang terinspirasi karena itunya. Karena dia dengan cara yang berbeda. Oke, ini saya ada catat sedikit untuk anak-anak. Misalkan gini ya, di sekolah itu anak-anak bermain, anggaplah permainan A dengan metode yang biasa. Tiba-tiba datang si intuiting ini tadi, dia ngerubah sedikit aja nih sudut pandangnya atau cara bermainnya, atau aturannya dia rubah sedikit. Nah, perubahan aturan ini itu dianggap anak ini sudah punya kemampuan menginspirasi atau bakat inspirasinya sudah keluar. Nah, seringnya tuh begini. Nah, ini saya agak kan nih. Ketika si anak ini tadi, di pada fase anak-anak, dia mengeluarkan sesuatu cara yang berbeda, membuat aturan yang berbeda, sama pendidik dilarang. Jangan kayak gitu, biasanya begini. Nah, kebayang kalau sering terjadi seperti itu, bakat anaknya sudah keluar, ya, dan selalu dicegah, itulah yang mematikan bakatnya. Lingkungan tadi mematikan bakatnya. Akhirnya nggak keluar kemampuan menginspirasinya. Akhirnya dia nggak pede untuk mengeluarkan ide-ide yang berbeda dari lingkungan sekitarnya. Karena dianggap melanggar aturan. Bisa jadi seperti itu. Nah, solver. Nah, pemecah masalah yang baik dan intuitif. Jadi solusinya bisa muncul secara intuisi. Jadi ini buat teman-teman ya, waktu di solver itu, saya baca tuh tabelnya. Tabel bagaimana orang intuitif mengeluarkan solusi. Ternyata kan di situ ditulis gunakanlah intuisi Anda gitu. Jadi nggak ada teknikalnya. Sementara pada tipe-tipe yang lain itu ada tuh rujukannya. Nah, untuk thinking Anda cari rujukan dulu begini. Untuk sensing Anda cari pengalaman dulu. Itu cara cara solver sesuai MK mengeluarkan ide-ide atau solusinya. Nah, ketika pas tiba intuiting itu isinya cuma gunakanlah intuisi Anda. Nah, jadi memang pakai intuisi. Nah, sehingga nanti masalah itu tuh jadi bisa jadi di kepalanya nggak punya nih solusinya. Tapi begitu mungkin orang itu cerita, curhat, si intuiting ini antara mendengar dan tidak, mungkin kan bagian dia punya ruang untuk supaya jangan jadi fokus, tiba-tiba keluar aja idenya. Nah, itulah yang kadang kemampuan itu yang disebut solver, pemecah masalah yang intuitif. Jadi bukan pemecah masalah yang sudah ada datanya, sudah ada pengalamannya, nggak seperti itu dia. Jadi kata kuncinya harus ada intuitifnya. Ini sama seperti di buku saya ambil ya, pemecah masalah yang baik dan intuitif. Tapi kalau dari secara definisi, pemecah masalah dengan cara yang kreatif, inovatif, dan holistik. Ya, berpikir di luar kotak dan memiliki kemampuan untuk melihat pola atau solusi yang mungkin tidak tampak jelas. Nah, mampu menemukan cara-cara baru untuk mengatasi hambatan atau permasalahan yang munculnya secara intuitif. Oke, benchmark. Nah, ini kaitan sama inspiring ya. Nah, ini kaitan. Jadi kalau dia bisa bakat inspiringnya keluar, kemudian apa yang dia buat dibuat oleh orang lain, itu berarti dia menjadi benchmark. Sehingga dia membuat standar baru. Sehingga dia membuat patokan jadi standar baru. Contoh gini, ini teman-teman pernah nggak makan di restoran? Kalau makan di restoran itu minumnya refill gratis. Nah, itu siapa yang punya ide di awal? Kalau dia mengeluarkan itu kemudian ditiru sama restoran sampai sekarang itu kan udah banyak yang niru tuh.
Jadi kalau kita makan di restoran itu minumnya bisa isi ulang gratis. Nah, itu disebut orang tadi sudah jadi benchmark. Jadi itu menjadi standar baru di setiap restoran sekarang. Jadi kalau ada restoran yang dia tidak menyediakan refill minumannya secara gratis, nah itu dianggap restoran itu tidak ikut standar, gampangnya gitu. Nah, siapa yang menciptakan pematok standar awal itu? Itulah orangnya disebut intiting yang punya kemampuan benchmark. Banyak ya hal-hal baru. Contoh, ini saya nggak sesuaikan yang dengan saya catat ya, sesuaikan dengan pengalaman aja. Lontong, orang jual lontong itu biasanya pagi kan, sampai dari pagi itu biasanya dari mulai subuh sampai jam 10 atau jam 11 untuk sarapan pagi. Nah, siapa yang mengeluarkan ide pertama kali? Orang jual lontong itu malam hari. Jadi orang beli lontong sayur itu untuk malam. Nah, yang mengeluarkan ide pertama itu baru ditiru banyak orang jual lontong malam-malam. Itu berarti kemampuan benchmarknya keluar pada orang tadi. Jadi sehingga dia menetapkan standar baru ya, baik bagi dirinya juga bisa baik bagi orang lain di sekitarnya atau bagi komunitasnya, yang kemudian itu menjadi acuan atau tolak ukur baru. Nah, itu yang disebut benchmark. Ya, kemudian ekspresif. Nah, teman-teman kalau biar kebayang ekspresif ini coba bayangkan Mas Indrawan Nugroho ketika di podcastnya itu dia cara menyampaikan materi gimana? Dia semua badannya semua bergerak, matanya bergerak, ya, mimik wajahnya bergerak. Nah, itu yang dimaksud bagian dari ekspresif. Jadi karakter yang sangat terbuka, ya kalau ini definisinya ya, kreatif dan antusias dalam mengekspresikan ide, perasaan, dan pemikiran mereka. Cenderung memiliki cara unik dalam menyampaikan ide-ide yang abstrak atau kompleks dengan cara yang menarik dan penuh makna. Sehingga orang-orang di sekitarnya tertarik, terinspirasi oleh mereka. Bagaimana dia mengatur nadanya, intonasi suaranya, naik turunnya, ekspresi wajahnya, gestur tubuhnya. Nah, itu semua disebut kemampuan ekspresif. Atau kalau pada anak-anak, misalkan dia disuruh menceritakan, gimana kamu liburannya kemarin sama orang tua? Nah, dia menceritakan dengan cara yang ekspresif, sehingga yang mendengarkan itu seperti hanyut atau seperti sedang mengalami kejadian yang dia ceritakan. Nah, itu disebut kemampuan ekspresif. Beda kalau orang thinking cerita ya. Nah, respectful. Nah, di respectful inilah yang kadang orang sering salah arti, dikira dia kayak feeling. Ini orang kok kayak feeling gitu ya. Empatinya tinggi. Pintu masuknya orang yang thinking itu di respectful. Ya, menghargai orang lain sehingga nanti sisi feelingnya itu seperti terlihat. Ya, karakter yang cuma gini kata kuncinya, dia menghargai orang lain itu selalu akan terkait dengan intuitingnya. Nah, jadi dia bukan menghargai orang lain itu pada subjeknya orang tadi. Berbeda kalau feeling, misalkan dia menghargai orang lain, menghormati orangnya, subjeknya. Tapi kalau orang intuiting ini respect pada orang itu dari sisi mananya? Dari ide-idenya, dari karyanya, dari pendapatnya, keilmuannya. Nah, selalu akan terkait dengan keintuitingannya dia. Jadi, dia akan mampu menunjukkan empati dan toleransi dalam berbagai situasi pada orang-orang yang seperti itu. Makanya kalau di Stephen HR itu, orang intuiting itu akan hormat pada pemimpin yang secara skala keilmuannya bisa jadi di atas dia sedikit. Respeknya lebih tinggi dia daripada punya bos yang keilmuannya di bawah dia. Nah, jadi makanya kalau orang intuiting yang kayak gitu, songongnya jadi berkurang dia. Tapi bisa jadi pada orang yang mungkin dilihatnya skala keilmuannya di bawah dia, muncullah songongnya. Songong itu artinya tidak ada rasa respect lagi sama orang tadi. Ya, jadi respectful-nya itu kata kuncinya di situ. Menghargai perspektif, cara pandang orang tadi, ide-idenya orang tadi, pendapat-pendapatnya orang tadi, nah dia respect di situ. Mereka cenderung sensitif terhadap ide orang lain. Jadi bapernya dari situ, ya. Ataupun ketika dia dikritik idenya, bapernya dari situ. Dan walaupun dia punya pandangan terbuka, tapi ketika idenya dikritik, dia akan sensitif di situ.
Nah, walaupun mereka menghargai perbedaan dan pandangan yang unik, ya, serta selalu berusaha untuk memperlakukan orang lain dengan hormat dan pengertian. Tapi orang yang seperti apa? Nah, kata kuncinya tadi ya, orang yang secara ide dia punya bagus atau secara karya dia bagus, itu yang dia akan respect. Bedanya sama orang thinking itu respect pada orang yang dia lihat dari sisi jabatannya, dari sisi pengetahuan, dari sisi mungkin apa namanya gelarnya, ya. Nah, tapi bahasanya bukan respect kalau untuk orang thinking, itu hormat secara jabatan aja, antara atasan dan bawahan. Contoh ini saya ada contohnya juga yang perlu saya bahas. Jika ada temannya memutuskan memilih jurusan studi yang tidak biasa atau menjalani hobi yang berbeda. Nah, orang yang thinking ini dia tidak akan mengejek atau tidak akan menjelek-jelekkan ide tersebut, pilihan-pilihannya dia, atau mengkritik. Nah, itu bagian dari respect. Nah, itu bagian dari respect. Jadi kalau Anda ketemu orang yang thinking punya ide, tidak Anda komentari, tidak ada kritik, ya, kecuali misalkan kalau dia minta pendapat. Nah, itulah bagian dari respect-nya orang yang thinking. Ya. Bahkan dia akan bilang, wah itu pilihan yang bagus tuh. Mungkin dalam hatinya kayaknya nggak bagus gitu. Nah, bukan munafik ya, tapi itu bagian dari respect. Nah, dia akan menanya, oh kenapa kamu buat gitu? Pasti kamu punya alasan. Nah, minimal dia nanya gitu. Apa alasanmu idenya itu? Kalau saya sering nanya tuh sama klien, Pak, namanya nih unik. Apa arti namanya Pak? Boleh tahu nggak? Itu bagian dari cara saya menunjukkan respect, tapi lewat dari mempertanyakan nama anaknya tadi. Oh, artinya ini kata dia kan. Nah, saya dapat wawasan baru. Itu salah satu cara atau sikap yang disebut respect. Oke, kita masuk assemblies. Nah, ini merakit ide menjadi sesuatu yang baru. Ini tadi penjelasan miripnya. Jadi kemampuan orang intuiting untuk mengumpulkan, ya. Jadi kayak gini nih, biar teman-teman bisa bayangkan kayak mana orang intuiting menghasilkan ide. Maka terkesan kadang dari luar itu dilihat seperti tidak bekerja di awal-awal. Karena di awal-awal itu proses mengumpulkan, proses menginput semua yang ada. Bisa dari buku. Nah, kenapa banyak orang yang tinting beli buku? Itu tujuannya sebenarnya dia, nanti kalau pas butuh, nanti tinggal dicari. Itu tujuannya untuk mengumpulkan. Mengumpulkan banyak ide, banyak sumber, kemudian digabung, disusun-susun, tulis-tulis, dibikin mind map, informasi tadi, sumber-sumber daya tadi dikumpulkan. Nah, dari berbagai sumber dikumpulkan untuk mencapai suatu tujuan atau untuk menghasilkan ide yang baru atau solusi yang baru yang lebih inovatif. Kata kunci inovatif itu artinya berbeda dengan sebelumnya atau berbeda dengan yang biasanya. Nah, mereka cenderung berpikir secara holistik. Jadi semua ide ini tadi dilihatnya secara holistik, ya. Nah, dan saling melengkapi. Oke, saya kasih contoh di sini sama seperti tadi ya, produk Gojek itu bagian dari produk assembly atau membuat kurikulum, modul pelatihan. Nah, kami di Stipin Brain ini sebenarnya lagi uji coba ini merakit kira-kira modul pelatihan sekolah bisnis ini apa yang bagus. Nah, jadi belum keluar sebenarnya produknya ya. Nah, detektif pandai mendeteksi ya. Kalau versi singkatnya di buku Pancarona seperti itu aja. Nah, saya dapat definisinya yang pas, ketajaman dalam melihat pola. Jadi pandai mendeteksi itu salah satu tajam melihat pola. Pola yang berulang itu bisa dipahami sama orang intuiting. Nah, saya kadang banyak hal-hal yang berulang dan itu terjadi berulang dan sama hasilnya. Jadi ketika kejadian lagi, udah bisa memprediksi ini kayaknya bakalan begini. Nah, ketajaman itu yang disebut kemampuan detektif itu tadi. Memecahkan teka-teki dan menyusun informasi dari berbagai sumber untuk menemukan kebenaran atau penjelasan yang lebih lengkap. Mereka cenderung berpikir kritis. Jadi kritisnya itu bukan kritis kayak thinking ya. Thinking itu kritis mempertanyakan data.
Kalau orang thinking itu kritis, mempertanyakan why-nya, bukan datanya. Kalau thinking kan mana datanya, mana buktinya, gampangnya gitu. Kritisnya dari situ. Atau mencari masuk akal apa tidak. Nah, kalau kritisnya orang yang titik, menanyakan why-nya, kenapa, mengapa, mengapa kamu pilih dia, gitu, gampangnya kan gitu. Mengapa kamu mau menikah sama dia? Itu bukan mengkritisi, ya, bukan mengkritisi, harusnya kamu jangan pilih dia, nggak gitu. Jadi menyelidik dan tertarik pada topik-topik yang kompleks, yang abstrak. Nah, selalu tuh yang dideteksi itu sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang sudah ada datanya. Yang penuh misteri, yang sesuatu yang aneh bagi orang lain. Nah, itu disebut detektif. Selektif. Nah, pilih-pilih. Jadi kalau ada orang intuitif yang belum nikah-nikah ini biasanya masalahnya di sini karena saya ngalamin ya. Selektif banget ya, karakter yang cermat dalam memilih informasi, memilih hubungan atau kegiatan-kegiatan yang benar-benar bermakna bagi mereka. Sangat selektif dalam menerima ide, keterlibatan sosial. Jangan tersinggung lah Mbak Mika. Nah ini teman-teman, ini seringkali jadi apa masalah. Masalah itu gini, Pak, anak saya ini intuiting, nggak ada temannya di sekolah. Itu tuh bukan karena dia nggak mau berteman, ya, karena dia selektif memilih orang, memilih siapa yang mau dijadikan teman. Muncullah asosial tadi kan karena selektif aja. Nah, karena intuiting, maka dia akan pilih teman yang sevisi, yang seide, yang kalau diajak ngomong, diajak ngobrolin tentang apa namanya passionnya dia, hasratnya dia, itu nyambung. Itu yang bakal jadi dipilih sebagai teman. Jadi kalau nggak nyambung itu nggak akan dipilih. Nah, jadi nanti teman-teman bisa jadikan ini pintu masuk ketika ada orang tua yang mengatakan anak saya temannya kok nggak ada di sekolah. Satu aja misalkan gitu kan. Nah, itu Bu karena dia selektif dan itu perlu bagi orang yang titik. Nah, jadi segala hal itu dipilah-pilah dengan benar ya. Nah, benar-benar sejalan. Nah, ini kata kuncinya nih. Sejalan dengan nilai-nilai yang dia anut. Sejalan dengan ide-ide dia, atau hasrat dia, atau passion dia. Atau teman ini tadi punya relevansi tertentu, atau implikasi tertentu. Nah, itu dia mau tuh. Jadi, misalkan gini, aku bertemanlah sama dia. Jadi kalau aku bisa teman sama dia, nanti kan kalau pulang sekolah bisa nebeng. Nah, sama orang tuanya. Nah, itu kan ada implikasi itu. Nah, dia akan pilih itu. Nah, itu banyak. Jadi kata kuncinya seperti itu. Ada relevansinya, ada hubungannya, dan itu selalu terkait dengan idenya dia, hasratnya dia. Barulah dia akan memilih sesuai dengan itu. Atau gampangnya lah sesuai dengan value-nya dia, si tweeting tadi. Nah, sehingga mereka fokus pada hal-hal yang berpotensi memberi dampak bagi dirinya di jangka panjang atau memberi dampak bagi value-nya dia, bagi makna dirinya dia. Itulah yang maka yang dia akan pilih. Ya. Termasuk, jadi teman-teman coba cek nih yang intiting. Milih pasangan, pasti ada value yang jadi kata kuncinya, keywordnya. Ketika value ini kena, nah itu yang dipilih. Tapi begitu nggak kena, itu di skip tuh, di delete dari pilihan. Contoh nih misalkan saat dalam percakapan mereka mungkin tidak terlalu tertarik pada gosip ya atau hal-hal yang tidak produktif, yang tidak manfaat. Jadi mereka akan mengarahkan percakapan kepada arah yang lebih bermakna. Ya, ya dengan berkata menurutmu apa yang bisa kita lakukan untuk membantu misalkan gitu di komunitas ini. Atau dia mencari tema-tema yang lebih berbobot, yang lebih bermakna. Jadi kalau di grup WA itu saya baca aja tuh. Tapi begitu ada sesuatu yang bermakna, yang bisa bermanfaat untuk dikomentari atau untuk dijawab, baru dijawab. Jadi tidak ngomong banyak gitu. Jadi selektifnya di situ. Salah satu contohnya. Jadi sering dianggap sama teman-teman, alah tukang silent, silent reader. Tapi kita bisa tahu semua apa yang kejadian di grup. Nah,
Diesel. Nah, Diesel ini karakter yang lambat panas, tapi performanya baik jika sudah panas. Jadi kelihatan lambat, kok lemot gitu kan, kok lama gitu. Tapi kalau udah panas, dia daya tahannya panjang. Nah, jadi untuk jangka panjang itu, jadi pekerjaan untuk jangka panjang eh, yang tidak cepat menyerah, gampangnya gitu ya. Nah, itu bagus untuk orang yang titing, karena dia punya mesin diesel. Saya analogikan begini, teman-teman. Kenapa rata-rata mobil truk pembawa barang, pengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain yang jaraknya jauh, itu rata-rata mesinnya diesel. Nah, rata-rata mesinnya diesel. Karena mesin diesel memang begitu, dia dipakai untuk jarak, untuk perjalanan jauh, untuk jarak jauh, dan dengan bobot yang berat. Ya, itulah tujuannya kenapa dipakai mesin diesel. Jadi karakter yang bergerak perlahan, seperti di awal kayak gak ada kejadian gitu kan. Nah, tapi pasti dan memiliki daya tahan yang kuat dalam mencapai tujuan. Nah, ini teman-teman, seringkali kasusnya orang tua gini, ah udah Pak, tapi kok kayak nggak ada proses, kok kayak nggak ada progresnya gitu kan. Kayak nggak belajar, kayak santai aja, tapi begitu dicek nilainya, kok bagus. Nah, saya biasanya kalau orang tua mengeluh, Pak anakku nih kok kayak malas, kok anakku ini malas sekali belajar di sekolah. Kemudian di rumah gitu kan, nggak pernah ngerjain PR misalkan gitu. Nah, saya nggak fokus di proses itunya, saya nggak fokus di perintilannya, saya langsung fokus ke tujuan akhir. Bu, nilainya gimana? Saya tanya, ya bagus sih Pak, bagusnya berapa? Ya rata-rata 8. Menurut Ibu udah cukup belum? Iya sih udah cukup. Tapi kok nggak pernah belajar? Ibu penting belajarnya atau penting nilainya? Iya ya kata dia. Nah, pada orang yang titing Bu, fokuslah sama tujuan akhir, nilainya. Jangan fokus sama perintilan progresnya. Nanti dia, Ibu perintilin, nanti nilainya rendah, malah turun nanti. Kalau kayak itu udah bagus, biarin aja. Nah, karena dia mesinnya kayak gitu, mesin diesel. Kayak nggak belajar, tapi begitu nanti mungkin dia belajar 1 jam, 2 jam, bisa jadi masuk semua tuh ilmu-ilmunya. Gampangnya kan gitu. Atau cara belajarnya yang gambaran besar aja, yang dia kira-kira penting. Ini kayaknya masuk nih di ujian. Maka dia akan menghafal yang bagian itu aja. Karakter yang bergerak perlahan tapi pasti dan memiliki daya tahan yang kuat dalam mencapai tujuan. Tujuan jangka panjang. Ya, bedanya sama orang sensing itu tidak bisa diajak untuk jangka panjang. Ya, dia bagusnya diajak jangka pendek. Makanya susah kita nanya cita-cita. Susah kita ngasih iming-iming yang sifat iming-iming itu jangka panjang. Makanya bagus dikasih jangka pendek. Nah, orang yang titing, iming-iming jangka panjang itu lebih bagus. Mereka tidak terburu-buru namun konsisten. Jadi konsistensinya itu karena mengejar tujuan jangka panjang tadi. Nah, maka eh, bukan berarti orang yang titing itu nggak konsisten, ya. Dari situ kejawab kan. Nah, dalam mengerjakan tugas atau mencapai visi jangka panjang, titing yang diesel ini cenderung berpikir mendalam. Ya, kalau introvert dia mungkin berpikir mendalam, kalau dia extrovert dia meluas ya, memiliki rencana yang matang dan selalu bertahan walaupun menghadapi hambatan demi hambatan. Mirip dengan mesin diesel yang membutuhkan waktu untuk panas, tapi dapat beroperasi dengan stabil dan kuat dalam jangka waktu yang lama. Oke, kita masuk ke terakhir, romantis. Romantis dan suka membuat kejutan. Jadi kata kunci romantis itu suka membuat kejutan-kejutan yang baru. Yang di luar dari prediksi ya orang yang diberi kejutan. Jadi mencerminkan karakter yang idealis, memiliki pandangan hidup yang dipenuhi dengan kejutan-kejutan yang penuh dengan makna. Jadi biasanya kejutannya itu ada maknanya, ada filosofinya, ada value-nya. Selalu pasti ada nilai-nilai abstraknya lah. Jadi gampang itu bertema dia, bertema. Dan sangat imajinatif. Melihat dunia dengan penuh imajinasi dan seringkali mencari keindahan atau makna mendalam dalam aktivitas kehidupannya. Nah, saya kasih contoh untuk anak-anak nih lucu nih. Ya. Nah, misalkan anak ini tadi membuatkan puisi atau membacakan puisi untuk ibunya dengan makna yang dalam atau filosofis ketika ibunya misalkan sedang sedih, sedang memarahi dia, atau kalau lagi dimarahi dia malah dikasih puisi. Nah, itu sisi romantisnya orang yang titing tadi. Sehingga ibunya tadi yang mau marah jadi nggak marah gitu kan.
Atau dia sisi romantisnya lagi, ini saya ambil contoh juga, aku suka berada di sini, rasanya damai. Ya, saat duduk di taman atau melihat matahari terbenam, mereka merasakan hubungan emosional dengan tempat-tempat yang menenangkan. Jadi kesannya tempatnya mungkin biasa aja, ya, tapi dia bisa mengimajinasikan itu seperti sebuah tempat yang tenang, damai gitu kan. Nah, itu dimasuk sisi romantisnya. Jadi gampangnya gini, mungkin biasa aja orangnya, tapi dia bisa memberikan pujian yang lebay, ya. Tapi bukan lebay ala feeling ya. Tapi ini lebaynya itu punya value, punya makna, sisi abstrak yang itu imajinatif. Nah, sisi lebaynya di situ. Ya contoh ginilah, matamu seperti rembulan yang sedang, itu kan lebay kesannya kan, tapi bukan lebay versi feeling. Jadi lebay sisi romantisnya orang yang titing di situ. Oke, kita masuk ke 4 kata kunci. 4 kata kunci ini dipakai untuk ketika teman-teman memilih profesi, ke jurusan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler anak, ataupun kegiatan untuk pensiun, hobi. Pokoknya segala bentuk yang konsepnya memilih, maka 4 kata kunci ini pakai. Ya, memilih aktivitas ya. Ya. Bukan milih jodoh ya. Nah, pertama, kalau aktivitas tadi, kecenderungannya di situ Anda bisa mengarang. Jadi mengarang itu menemukan hal-hal yang baru. Jadi di aktivitas itu kita bisa membuat hal-hal yang baru dan tidak ada halangan, tidak ada hambatan, diberi kebebasan. Maka itu profesi yang paling bagus, aktivitas yang paling bagus. Yang kedua, perut panjang. Ini kaitannya, ini maknanya susah dapatnya. Tapi saya pernah nanya ini berkaitan dengan proses yang panjang, ya, jangka panjang. Nah, ini diprediksi bakal jangka panjang. Ini mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi baru kita akan dapatkan ini. Nah, yang seperti itu bisa. Atau makna lainnya tuh banyak ya. Perpanjang ini juga bisa dimaknai aktivitas yang butuh dicerna lama. Jadi orang intuiting itu ketika menghasilkan ide itu mungkin butuh waktu yang lama, ya. Atau membaca sesuatu, memahami sesuatu itu butuh dicerna lama. Nah, itu termasuk makna dari perut panjang. Atau juga bisa dikonkret, ada juga yang bilang tahan makan, tahan lapar, atau bisa berpuasa, ya. Tahan lapar atau tahan puasa itu dianggap perut panjang. Jadi pencernaan itu kaitannya dengan aktivitas yang butuh proses yang jangka panjang. Ya. Jadi kan saking perutnya panjang, jadi apa yang dia makan diprosesnya lama, prosesnya ini lama. Nah orang yang eating itu senang pada prosesnya, sehingga keluarnya nanti dari belakang kan lama, hasilnya itu lama dinikmati. Nah itu analogi dari perut panjang ya. Nah kemudian ada perubahan, terbuka dengan perubahan, ya tidak saklek, tidak monoton, ya. Untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu ambillah orang yang titing. Maka dari 4 kata kunci ini teman-teman nanti dicek ketika orang itu milih jurusan aktivitas tertentu, dicek kira-kira dalam aktivitas itu Anda melakukan apa, detailnya seperti apa. Nah, ketika Anda sudah tahu detailnya seperti apa, nanti detail ini dicek di 4 kata kunci ini. Ada enggak satu atau dua, ya. Kalau udah ada masuk salah satunya, ini pekerjaan ini udah cocok untuk dia. Rakitan menggabungkan ide-ide menjadi sesuatu yang baru. Nah, cara belajar Intuiting Extrovert, eksperimen, cari pola, dan uji coba. Jadi merumuskan tema yang dipelajari. Ketika ngajarin anak intuiting, ini kata kuncinya adalah cari dulu tema besarnya. Pahamkan dia dulu tema besarnya. Kalau dia udah paham tema besarnya, baru masuk ke detail. Jadi jangan dari detail. Tema besarnya dulu cari. Implikasi besarnya dulu cari. Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Kemudian kegunaannya apa? Sama dia bermanfaat atau tidak? Itu dulu ditemukan. Kalau itu nggak ditemukan, nanti untuk orang yang dating susah dia untuk belajar. Nah, kemudian fasilitasi dengan peraga bongkar pasang. Sesekali melatih soal. Nah, saya kasih contoh gini. Ini saya praktekin untuk anak saya. Waktu dia diajarin kalistung, baca tulis,
sekitar hampir 7 tahun, sebelum 7 tahun lah, sebelum masuk SD, saya bilang ke guru lesnya, ini ada HP, tolong ajari aja anak saya membaca semua tulisan-tulisan yang ada di game Roblox. Jadi nggak usah pakai buku-buku itu, saya bilang. Kalau dia udah bisa membaca semua tulisan yang ada di game Roblox ini, berarti dia udah pintar membaca. Nah, kenapa? Karena game Roblox itu tema besarnya. Dan ada implikasinya juga. Sehingga dia punya motivasi. Ini kalau aku bisa pandai baca, berarti aku bisa tahu semua ini. Apa yang ada di game ini. Otomatis motivasinya ada. Nah, fasilitasnya apa? Gadget. Kalau di sini kan fasilitasnya bongkar pasang. Jadi fasilitasnya gadget. Jadi bukan buku tulis. Bukan alat-alat peraga yang guru lesnya itu bawa huruf-huruf yang ada bentuknya A, B, C, itu saya bilang itu singkirkan dulu, saya bilang. Nah, ini aja, ini ada HP anak saya, kamu ajarin aja dia membaca apa yang ada di game Roblox. Sampai dia bisa baca semua fitur-fiturnya, nama nama nama-nama alatnya, pokoknya semua dia bisa baca itu. Kalau udah bisa baca berarti udah keren. Nah, itu tema besarnya di situ. Nah, itu cara paling mudah ngajarin orang titik. Apalagi ada manfaat untuk dia. Cari itunya dulu. Kalau bahasa kita kan umumnya hasrat. Ya, cari itunya dulu, baru mulai belajar. Kalau itunya nggak dapat, maka akan susah banget ngajarin orang titik. Yang ada nanti orang tua marah-marah, ngomel-ngomel. Teman-teman nanti punya klien ngomongnya begitu deh. Pasti semua orang tua bilang yang punya anak intuitif, iya Pak, cuma saya nggak pandai Pak nemukannya itu tadi. Makanya nemukannya dari mana? Coba rekam apa-apa yang jadi keinginan-keinginan dia. Itu bisa jadi implikasi. Ya, bisa jadi motivasi, bisa jadi ancaman kalau dia introvert. Nah, sesekali melatih soal, itu udah include semua nanti di situ. Kalau ada matematika, ya kita kasih contoh-contoh soal matematika yang ada implikasinya sama kehidupan. Yang ada implikasinya sama relate lah dengan keseharian dia. Itu jauh lebih mudah. Meningkatkan minat belajar, diberi waktu gerak atau ruang gerak dan difasilitasi minatnya. Jadi diberi ruang gerak itu artinya tidak perlu terlalu diawasi, terlalu diatur banget, terlalu didisiplinkan banget. Jadi ada ruang untuk mainnya, ada ruang santai lah sedikit, bergerak, bercanda sambil main, sambil nonton. Itu yang disebut diberi waktu gerak atau ruang gerak. Jadi dia termotivasi untuk belajar ketika materi atau metode pembelajaran disesuaikan dengan minat mereka. Jadi kalau anak intuiting itu udah punya minat, kita nempelin aja minatnya. Minatnya tadi kita tempel sama kegiatan belajar. Ya, anak saya minatnya main HP, main Roblox, udah tempel aja itu dijadikan sebagai aktivitas belajar. Maka itu lebih cepat orang intuiting. Jadi mengenali dan mendukung minat mereka, memungkinkan mereka untuk belajar dengan lebih mendalam, dengan lebih serius, dengan penuh semangat, karena mereka merasa materi tersebut relevan sama yang mereka inginkan dan punya makna sama yang mereka inginkan. Jadi mengaitkan pelajaran dengan minat spesifiknya mereka, itu yang membuat mereka cepat paham ya dengan lebih baik. Ya, itu cara belajarnya. Clue diri, mencari bisnis untuk mengkapitalisasi asetnya. Jadi dia punya kemampuan merakit ide-ide jadi inovasi yang lebih bisa diterima masyarakat. Mencari bisnis, mengkapitalisasi asetnya. Apa aset yang dimiliki orang intuiting? Itu dikapitalis. Bisa asetnya dia, aset orang sekitarnya, keluarga dia, orang tuanya, atau aset lingkungannya. Nah, kemampuan dia menjadikan itu menjadi bisnis, itulah clue keberhasilannya orang intuiting. Itulah indikator keberhasilannya dia. Artinya otaknya itu udah kepake banget. Kalau dia sudah mampu menghasilkan bisnis dengan cara mengkapitalisasi asetnya. Makanya kalau ada orang intuiting seperti punya aset besar, tapi nggak jadi bisnis, itu kemampuan kreatifnya nggak kepake. Nah, memanfaatkan potensi, bakat, dan aset-aset yang mereka miliki untuk menghasilkan keuntungan atau mencapai tujuan finansial. Ya, maka mereka cenderung berpikir kreatif tentang bagaimana cara menggunakan keahliannya dia. Dia punya keahlian nih, misalkan akuntansi.
akuntansinya itu, keahliannya itu bisa jadi duit nggak? Nah, itu disebut mencari bisnis. Nah, minatnya dia, kesenangannya dia bisa jadi bisnis nggak? Misalkan dia senangnya gambar-gambar, bisa jadi bisnis nggak? Nah, sumber daya yang dia milikin bisa jadi bisnis apa tidak? Nah, untuk menciptakan peluang bisnis atau proyek yang dapat memberikan nilai tambah, baik secara materi maupun kepuasan pribadi. Nah, keberhasilan bukan hanya soal menghasilkan uang, nah, tetapi bagaimana dia bisa memaksimalkan aset-aset yang mereka punya tadi dengan cara yang inovatif. Nah, itu indikator keberhasilannya orang think extrovert. Kalau Anda sudah di tahap itu kalau istilahnya Pak Farid, itulah poin keberhasilan Anda. Tinggal nanti di scale up lebih besar atau diperbanyak. Jadi yang tadinya asetnya sekitar, bisa nanti aset orang yang dipakai, aset negara yang dipakai, dijadikan bisnis. Jadi skalanya aja diperbesar. Tapi indikator keberhasilannya di situ. Nah, saya contoh misalkan seorang remaja yang pandai membuat kartun. Ini pengalaman saya waktu SD, saya punya temen, itu jago banget buat gambar. Jadi di kepala saya selalu lihat, ini kenapa nggak dijual gitu. Nah, itu clue dirinya. Membuat ilustrasi lalu menjualnya sebagai produk digital. Atau, Anda kebayang ya kartun-kartun kayak Spider-Man, Batman, itu kan dulunya cuma komik. Mungkin nggak ada harganya kan. Tapi begitu komik itu menjadi industri film, itulah bisnis. Aset komik Spider-Man itu jadi bisnis, jadi aset. Nah, kemampuan dia mengkapitalisasi komik ciptaannya tadi menjadi bisnis film yang besar, nah itu yang disebut clue diri. Berarti berhasilnya di situ. Indikator keberhasilannya di situ. Dia punya pengetahuan tentang hukum. Nah, ini saya. Tapi dari pengetahuan hukumnya tadi dia bikin podcast, bikin konten-konten video, bikin TikTok. Dari situ nanti datang bisnis. Itu juga clue diri orang yang titik. Itu contohnya ya. Nah, chemistry-nya mendaratkan kata. Ini kemampuan orang yang titik mengubah ide-ide abstrak atau gagasan-gagasan kreatif tadi yang masih ngambang, yang masih belum konkret, ya, sehingga menjadi mudah dipahami, ya, dan mudah diaplikasi. Nah, seringkali orang yang titik ini banyak ide, tapi dia tidak mampu mendaratkan idenya. Atau idenya itu tidak menjadi sebuah aplikasi yang aplikatif buat orang lain. Tidak bisa menjadi kebermanfaatan untuk orang lain. Nah, ketika dia mampu idenya tadi menjadi kebermanfaatan untuk orang lain, ini yang disebut berchemistry mendaratkan kata. Ya, dalam bentuk yang nyata. Ya contoh sederhana aja. Saya bikin contoh di sini. Misalkan kita mau bangun mall, sebuah mall. Mall itu tadi menjadi prototipe, menjadi bentuk fisik yang skalanya 1:10.000, prototipe itu juga disebut bagian dari mendaratkan ide, mendaratkan kata, prototipenya tadi. Atau buku Harry Potter, J.K. Rowling punya imajinasi-imajinasi liar tentang dunia pesulap, tentang dunia magic. Imajinasi itu tadi dituangkan dalam bentuk buku menjadi tulisan, itu yang disebut mendaratkan kata, mendaratkan ide. Jadi tidak hanya abstrak yang menjadi di kepalanya aja. Jadi kalau dia mampu menurunkan yang abstrak tadi menjadi konkret, itu yang disebut berchemistry mendaratkan kata. Oke, sekarang kita bahas paradoks. Paradoksnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 ya. Nah, pertama, paradoksnya orang intiting. Ibarat detektif yang hebat menginvestigasi, maka ia harus berjarak dengan lingkungannya. Ini versi di sertifikat. Kalau versi di buku Pancarona itu lebih singkat. Hebat menginvestigasi tapi asosial. Nah, saya kasih analogi di sini, saya catat. Analoginya seorang Intel. Intel tahu ya, agen FBI, agen CIA itu kan disebut Intel. Yang mana kehidupan sosialnya tidak diketahui orang. Jadi siapa istrinya, siapa anaknya, termasuk data dirinya sendiri pun orang nggak tahu. Nah, itu yang dimaksud dengan paradoks ini. Nah, penjelasannya begini, yang saya kasih gambaran. Nah, perlu menjaga jarak emosional atau fisik dari lingkungannya.
ya, untuk bisa menganalisa, memahami atau menyelidiki situasi secara lebih objektif. Nah, seperti detektif yang membutuhkan ruang dan perspektif untuk mengamati dengan cermat, mengambil langkah mundur atau menempatkan diri di luar situasi agar dapat melihat gambaran besar dan menemukan solusi yang kreatif. Jadi kadang untuk menghasilkan ide-ide kreatif ini, bahasa konkret sederhananya begini. Memang orang intuiting itu harus keluar dari kegiatan sosialnya. Harus berjarak dari kegiatan sosialnya supaya dia bisa mengeluarkan ide, supaya yang kegiatan sosial tadi tidak mendistrak, ya. Dia harus keluar dari situ, atau dia harus cuek juga dari omongan-omongan sosial. Nah, nah, dalam konteks berjarak ini maksudnya mereka mengamati tanpa perlu terlalu banyak terlibat secara emosional atau berpartisipasi langsung, sehingga memungkinkan mereka untuk memiliki ruang dalam menghasilkan ide dan solusi. Nah, kadang ketika menjalankan idenya itu tadi, ada baiknya orang intuiting ini juga jangan terlalu terlibat secara dekat. Biasanya kalau terlibat secara dekat, cenderung tuh jadi nggak jadi atau malah gampang emosi. Makanya kenapa lebih bagus ketika menjalankan ide ini tadi, ada satu eksekutor. Nah, sehingga dia tidak terlalu terlibat banget. Jadi harus berjarak dia antara dia dengan idenya atau dengan karyanya. Ketika belajar tentang filosofi atau hal-hal yang kompleks, yang sulit, mungkin bagian thinking itu akan berkata, sepertinya aku butuh waktu sendiri untuk benar-benar bisa memahami ini. Nah, itu kenapa dibilang asosial. Ya. Makanya kalau orang yang thinking itu lagi serius mengerjakan sesuatu, gampang itu jangan digangguin deh. Ya, Anda harus punya menciptakan kondisi yang membuat si intuiting itu tadi seperti terpencil, ya, seperti tidak punya teman lah, seperti tidak punya kegiatan sosial. Biarin aja dia. Nah, itu disebut paradoks yang tadi. Jadi ketika mereka sendiri dalam sepi, ini membantu mereka mengeksplorasi ide tersebut dengan lebih mendalam tanpa terpengaruh oleh pendapat orang lain, gangguan dari orang lain, masukan-masukan dari orang lain. Nah, ini dia mesti menjauh dulu sampai dia mengeluarkan idenya. Oke, yang kedua paradoksnya memuja misi pribadinya namun enggan terbebani dengan hubungan yang mendalam dengan misi tersebut. Jadi dia antusias dengan misinya, ya dia mengejar misinya, tapi lucunya dia tidak mau terlalu diatur, terlalu terkekang karena untuk mewujudkan misi tadi. Jadi ya, dia kepengen mimpinya terwujud, misinya terwujud, tapi ketika mau mewujudkan misinya itu, dia nggak mau diatur orang, dia nggak mau dikekang orang, dia nggak mau diperintilin orang supaya misinya terwujud. Nah, ini membuat orang-orang yang titing itu malas cari guru, cari mentor, ya, karena nanti terlalu diginin-ginin banget. Saya pernah dengar itu podcastnya Mas Indrawan Nugroho ketika dia mengajak Deddy Corbuzier kerjasama, itu terucap itu di kata-katanya Mas Indra. Oke, kita kerjasama, tapi saya mau seperti ini. Nah, syarat-syarat yang diajukannya dia itu menggambarkan paradoks ini, menggambarkan banget paradoks ini. Kalau teman-teman, saya lupa dari videonya. Nanti kalau teman-teman dengar tuh, saya waktu dengerin itu langsung saya kebayang paradoks ini. Nah, dia antusias atau terinspirasi dengan misi atau tujuan pribadi yang ingin mereka capai. Tetapi pada saat yang sama, mereka enggan terikat, ya, atau nggak mau terlalu tenggelam dengan misi tersebut. Jadi mereka ingin misinya itu tetap fleksibel dan menginspirasi, bukan menjadi beban yang mengikat atau menghilangkan kebebasan mereka. Ya, memiliki impian atau misi besar dalam hidup. Ya, ini misalnya memberikan dampak positif, mencapai kreativitas tinggi, atau yang lain-lainnya. Mereka mulai tidak nyaman jika misi tersebut menjadi terlalu konkret atau terlalu terikat oleh batasan-batasan yang mengurangi kebebasannya mereka.
Jadi mereka tidak ingin misi tersebut berubah menjadi sesuatu yang kaku atau menghilangkan fleksibilitas berpikir dan berkreasi yang mereka hargai. Saya kasih contoh sederhana lah. Nah, saya sendiri tuh, jadi saya lebih nyaman kalau makan itu kaki diangkat di atas kursi. Jadi kalau lagi makan di meja itu kakinya begini. Nah, kakinya diangkat gini kan, kayak orang makan di kedai kopi. Tapi istri bilang, ya jangan dibiasain duduk gitu. Nanti kalau di depan orang, apa yang dilihat orang? Masa solver duduknya kayak gitu? Nah, itu yang disebut kita ingin mewujudkan ide kita, tapi gara-gara ide kita ingin dibilang solver tadi, kebebasan kita terganggu. Ada kebebasan-kebebasan yang terganggu. Makanya Anda perhatikanlah orang-orang inti-inti itu, pasti ada satu ketidaksempurnaan sikapnya dia yang itu unik, yang di luar dari norma, yang itu tetap dipertahankan. Karena itu bagian dari paradoks ini. Saya memahaminya seperti itu. Saya ngelihat kayak Gus Baha. Dia ustadz, ulama, tapi peci nanti dia makainya nggak betul. Pakainya biasa aja. Nah, bagi dia itu kebebasan dia seperti itu. Nah, dia nggak mau diatur banget pakaiannya hanya gara-gara dia seorang ulama. Nah, itu gampangnya gitu ya. Nah, saya kasih contoh yang lebih konkret lagi di sini. Aku ingin jadi penulis buku yang bermakna, tetapi aku tidak ingin dipaksa menulis buku setiap hari. Aku tidak ingin dipaksa mengikuti jadwal penulisan setiap hari. Aku tidak ingin diatur skema menulisnya seperti ini. Nah, itu yang disebut paradoks ini tadi. Jadi, alih-alih dia bisa menulis buku secara konsisten, mereka menulis ketika inspirasinya datang. Jadi, menjaga hubungan dengan misi tersebut tetap fleksibel dan tidak terlalu membebani. Jadi, dia ingin mewujudkan mimpinya, tapi gampangnya dia tidak mau terbebani gara-gara mimpi itu tadi. Nah, tetap ada ruang untuk fleksibilitas, tetap ada ruang untuk kebebasan. Gampangnya tetap boleh aneh, tetap boleh nyeleneh lah, gampangnya gitu ya. Nah, intuisi dan ini paradoks ketiga, intuisi dan kreativitasnya meluas, tapi senang praktek asketis. Ini atau pesta pelampiasan. Ini ada dua nih, praktek asketis atau pesta pelampiasan. Nah, ini ada dua. Nah, asketis itu kalau di buku Pancarona itu praktek kuno berbau spiritual seperti yoga, belajar aura, meditasi dan sebagainya. Nah, memiliki intuisi dan kreativitas yang sangat luas, penuh ide dan seringkali dapat melihat berbagai kemungkinan ya di luar kebiasaan. Namun di sisi lain mereka memiliki dua cara yang kontras untuk mendapatkan ide atau menyalurkan energi dari ide-ide tersebut. Nah, dua cara yang kontras itu praktek yang asketis atau sebaliknya dengan pesta pelampiasan. Nah, saya kasih contoh dulu praktek asketis itu tadi, misalkan gini, dia mau mencari ide, tapi mencari idenya dengan cara bertapa ke gua-gua misalkan gitu. Atau gini, ini yang lucu, ini real nih. Dia mencari ide, tapi dia mencari idenya di bawah kolong tempat tidur. Nah, hal-hal yang unik, yang aneh yang dikerjakan itu yang disebut praktek asketis. Kira-kira nangkap ya teman-teman? Atau saya ada punya klien, anaknya mau belajar, tapi belajarnya di atas tangga misalkan. Nah, itu disebut praktek asketis. Nah, ini yang seringkali orang tua keluhkan. Anak saya belajar kok nggak ada fokus-fokusnya ya Pak, katanya. Kenapa dia nggak fokus? Karena dia sedang menjalankan praktek asketis tadi. Cuma kalau kita jelaskan kayak gini sama klien, klien kan nggak ngedeng. Apa sih Pak, malah ribet bahasanya kan gitu kan. Nah, itulah bagian dari keunikan orienteering. Jadi, selalu ada hal-hal yang di luar nalarnya orang tua, ketika dia mau serius, mau belajar, selalu ada pelarian-pelarian tadi yang praktek asketis tadi. Ya contohnya kalau gampangnya, kalau editing sebelum dia bekerja, praktek asketisnya apa? Nanti nonton-nonton video dulu. Atau dia bongkar-bongkar pasang barang dulu. Atau nanti dia ada yang dirapikannya entah apalah gitu. Jadi ada sesuatu pekerjaan yang
itu kadang nggak nyambung sama apa yang mau dikerjakan. Nah, itu disebut makna dari praktek asketis. Atau pelarian, atau pelampiasan. Pelampiasan itu ya betul-betul pelampiasan. Ya, ini bisa positif, bisa negatif lah. Contoh pelampiasan itu gini, mau melaksanakan ini, tapi setelah misalkan jalan-jalan ke luar negeri dulu, atau misalkan setelah foya-foya dulu, atau gini, oke, aku mau kerja, tapi belilah laptopnya yang mahal, laptopnya yang berkelas. Itu bagian dari asketis. Ya, bisa jadi juga dari bagian pelampiasan, mencari ide dengan cara bertapa, menyendiri di kamar, menjalani ritual-ritual seperti puasa gitu kan, atau hal-hal lainnya, atau mencari ide dengan melakukan pesta pelampiasan dengan bersenang-senang dulu, atau ada yang dia joget-joget dulu di kamarnya, dia dengarkan musik dengan suara yang keras, kemudian dia menikmati musik tadi dengan suara yang keras, itu disebut pelampiasan. Atau dia senang-senang dulu ke luar negeri gitu kan, habis itu baru dia balik lagi gitu. Atau dia membeli barang-barang yang unik, yang sesuai dengan minatnya, yang mana barang-barang tadi bisa mendukung kerjanya dia kan gitu. Sini menghabiskan berjam-jam melukis dalam keheningan tanpa berbicara atau berinteraksi dengan orang lain. Mereka berkata, aku butuh ketenangan agar bisa benar-benar terhubung dengan ide-ide yang akan aku tuangkan. Jadi saya pernah lihat film itu, sebelum dia melukis, dia nari-nari dulu kan. Nari-nari, nah setelah itu baru dia melukis. Nah nari-narinya itulah yang disebut bisa jadi pelampiasan atau bisa jadi praktek asketis. Yang kelima, ide-ide besar diassembling dengan idenya sendiri untuk menjadi yang lebih bernilai. Namun sayangnya ia bergantung pada mastermind. Mastermind itu ide besar miliknya sendiri. Jadi bersedia mengambil dan merakit ide-ide dari luar, masukan-masukan orang dari luar, tetapi ide tersebut mestilah sejalan dengan ide besarnya tadi, yang itu miliknya sendiri. Nah, ketika tidak sejalan atau tidak mendukung ide besarnya ini seringkali ide tadi diabaikan. Tapi bisa jadi itu dibutuhkan. Cuma dia melupakan itu, mengabaikan itu hanya karena nggak sejalan dengan mastermind-nya. Nah, kalau saya sepanjang saya jalankan Donita, ini seringkali saya alami. Dan untungnya punya orang sensing yang dia langsung mengkonkretkan. Nah, karena kan tetap orang intuiting itu idenya selalu jangka panjang. Sementara jangka panjang ini belum terjadi. Nah, sama si sensing diingatin. Ini loh, sekarang ini dulu gitu loh. Gampangnya gitu ya. Nah, bekerja dalam kerangka pikiran dan visi yang besar yang telah mereka bentuk sendiri. Ya, ini adalah mastermind. Idenya saya yang berperan sebagai pusat atau dasar dari segala keputusannya dia, dari segala pengembangan-pengembangan idenya dia. Jadi ini mastermind-nya dia, yang keluar dari sini, atau yang output yang dari sini, ini mesti ada sambungannya ke sini. Mesti ada connecting-nya ke sini. Nah, yang disebut ide-ide besar di-assembling dari idenya sendiri. Nah, cuma masalahnya yang jadi paradoksnya adalah ketergantungannya dia pada mastermind-nya ini yang kadang membuat dia menjadi tidak fleksibel. Ini yang kadang sering disalahartikan orang, kok jadi saklek banget ya? Seperti tidak ada perubahan gitu. Padahal kan orang intuiting itu senang pada perubahan. Nah, Anda coba cek apa mastermind-nya dia. Jadi seperti kayak orang thinking, kok saklek banget gitu. Sampai nggak boleh begini-begini gitu. Nah, bisa jadi yang nggak boleh itu masuk kepada mastermind-nya dia. Sehingga yang menjadi partner atau kolaborasinya ngelihat dia menjadi sesuatu yang kayak keras kepala, nggak mau dengerin ide orang, kayak gitu. Namun ketergantungan pada mastermind ini dapat menjadi penghalang. Karena mereka mungkin terlalu berfokus pada ide besar mereka, ide besarnya Sintiting tadi, sehingga kurang fleksibel terhadap masukan atau alternatif-alternatif dari luar. Alih-alih mereka menerima inspirasi dari kolaborasi orang lain, mereka mungkin merasa bahwa ide mereka sendiri sudah sangat kuat dan bernilai. Sehingga enggan, berat, saklek untuk menyesuaikan atau mengubah arah idenya, konsepnya. Akibatnya perkembangan ide bisa menjadi stagnan atau tidak optimal. Nih saya kasih contoh konkret. Saya punya konsep untuk jadi reseller Donita, syaratnya ini.
Ya minimal belanja itu awalnya 25 juta. Nah, ternyata banyak sekali orang-orang yang mendaftar itu rata-rata punya budget 5 juta. Nah, itu sempat berantem tuh. Nah, ya kan? Saklek kita sama mastermind-nya itu tadi. Nah, padahal kebutuhannya itu belum bisa sampai ke situ. Kemampuan orang belum bisa sampai di 25 juta. Nah, ketika saya paham ini, paradoks ini, baru saya bilang, oh iya ya, gitu. Nah, yaudah, kita bikin aja dulu 5 juta syarat untuk jadi reseller. Atau ini ada satu contoh juga saya buat, seorang teman menyarankan untuk menambahkan layanan khusus atau untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Mereka mungkin berkata, aku ingin bisnis ini tetap fokus pada konsep aslinya. Nah, sehingga membuat mereka kehilangan peluang untuk menambah nilai atau diversifikasi bisnis. Jadi peluang kesempatan itu jadi hilang. Oke, terakhir teman-teman, selalu ingin perubahan secara kontekstual dan progresif, namun tidak menyadari api permusuhan yang menentangnya. Mudahnya gini, orang intiting itu ingin melakukan perubahan secara progresif, ya cepat gitu kan. Tapi dia nggak sadar perubahannya dia ini tadi akan banyak berdampak pada banyak orang, yang itu merugikan bagi banyak orang tadi. Nah, itu yang tidak disadari sebagai musuh yang nanti akan melawan dia. Jadi ketika dia memperkenalkan ide atau perubahan gagasan baru, mereka cenderung fokus pada potensi dan manfaat jangka panjang ya dari ide tersebut tanpa mempertimbangkan bahwa beberapa orang mungkin merasa terancam atau terganggu atau merasa tidak nyaman. Nah, mereka berasumsi bahwa orang lain akan melihat perubahan ini sebagai sesuatu yang positif versinya dia gitu kan. Nah, yang seperti yang dia lihat. Nah, sehingga kurang peka terhadap kemungkinan konflik, terhadap kemungkinan permusuhan yang bisa timbul sebagai akibat dari dia ingin melakukan perubahan tadi. Nah, kita kasih contoh gampang konkretnya saya buat di sini, kurikulum Merdeka Nadiem Makarim. Ya, itu kan banyak pertentangan di mana-mana. Nah, itu yang menjadi paradoks untuk contoh ini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Silahkan kita diskusi. Saya kembalikan kepada Bu Dewi Sinta.